Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ramadan Esdono dengan NIM 055 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pembelajaran aktif debat. Pada metode aktif debat ini saya akan membahas mengenai yang pertama tentang pengertiannya, yang kedua langkah-langkahnya, yang ketiga tentang kelebihan dan kelemahan dari metode aktif debat ini. Lalu yang terakhir yaitu penerapan metode ini di sekolah dasar. Yang pertama tentang pengertian metode aktif debat ini, menurut Silberman, aktif debat merupakan sebuah metode berharga untuk meningkatkan pemikiran dan perenungan, terutama pada siswa yang diharapkan nantinya akan mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan diri mereka sendiri. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dari metode aktif debat ini, yang pertama menyusun pertanyaan yang berisi pendapat tentang isu kontroversial yang terkait dengan mata pelajaran. Yang kedua, mengelompokkan siswa dalam kelompok pro dan kontra dengan jumlah yang sama banyak. Yang ketiga, membuat 2 hingga 4 subkelompok dalam masing-masing kelompok pro dan kontra. Yang keempat, menyusun daftar argumen atau pendapat yang akan disampaikan saat debat aktif berlangsung. Yang kelima, debat aktif dimulai dengan meminta perwakilan setiap subkelompok menyampaikan argumen pembuka. Keenam, meminta setiap subkelompok memberikan argumen tanding terhadap argumen kelompok lawan. Yang ketujuh, apabila sudah cukup, maka kegiatan debat aktif dapat dihentikan. Yang terakhir ini langkahnya, siswa dan guru mendiskusikan kembali persoalan yang diperdebatkan, serta meminta siswa mengenali argumen terbaik yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Ya, selanjutnya mengenai kelebihan aktif debat, yaitu yang pertama, dengan perdebatan akan mempertajam hasil pembicaraan. Yang kedua, dari permasalahan yang dapat disajikan dapat menemukan hasil yang lebih tepat mengenai permasalahan untuk yang memiliki ide atau yang mendebat. Yang ketiga, siswa dapat terangsang untuk menganalisa masalah di dalam kelompok dan dapat menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, dalam debat siswa dapat menyampaikan fakta dari kedua sisi masalah, lalu diuji kebenaran faktanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, bila masalah yang diperdebatkan menarik, maka akan menarik minat anak untuk terus mengikuti perdebatan dan siswa akan menjadi aktif. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu metode ini dapat dilakukan atau dipergunakan pada kelompok besar. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari metode aktif debat ini. Yang pertama, dalam perdebatan kadang-kadang keinginan untuk menang mungkin terlalu besar bagi siswa, sehingga kemungkinan itu akan menjadikan sebuah seperti tidak memperhatikan pendapat orang lain. Nah, yang kedua, dengan metode debat membatasi partisipasi kelompok kecuali kalau diikuti dengan diskusi. Yang ketiga, kadang-kadang karena sengitnya perdebatan bisa terjadi emosi sehingga debat itu malah menjadi tidak lancar atau tidak menarik. Nah, yang keempat, agar bisa dilaksanakan dengan baik maka perlu persiapan yang teliti sebelumnya. Nah, selanjutnya penerapan metode aktif debat ini di sekolah dasar. Ya, menurut saya metode aktif debat ini bisa diterapkan di SD jika penerapannya sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Kemudian isu-isu atau yang digunakan sebagai perdebatan sesuai dengan perkembangan
kognitif siswa, terutama pada siswa kelas tinggi. Nah, maka dari itu metode ini sangat efektif jika diterapkan karena akan meningkatkan kekreativitasan siswa dalam berpikir dan akan menjadikan suatu pembelajaran yang aktif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi metode aktif debat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.